Rumah kayak bulan dan matahari itu ya Pak ya? Nah, mungkin suami istri raja. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Halo sahabat Argeo Vlog, jumpa lagi. Saat ini saya ada di Pura Penulisan bersama Pak, siapa Pak? Pak Wayan saya. Pak Wayan. Beliau ini adalah ketua Rapi Bali ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Wayan, nanti kita mau ngapain ini Pak? Wah, pokoknya kita belusukan ya Pak ya. Belusukan ya, Belusukan. oke. Apa aja yang kita lakukan? Yuk ikuti perjalanan kami. Mari ikuti. Ini ada berapa anak tangga ini Pak? Saya kok nggak ngitung ya. Level ini. Oke. Sini. Ini kita tangga masuk ya Pak ya? Ya, tangga masuk. Bisa cerita Pak gimana sejarah Pura Penulisan? Sebenarnya sih saya bukan ahlinya, Ya, dari yang saya dengar. Ya yang tahu Pak Yang gimana? Saya tahu katanya Pura Penulisan ini situs megalitik ya, yang berkelanjutan. Oh gitu, Ya. dari tradisi megalitik? Tradisi megalitik di abad ketiga. Abad ketiga? Ya. Buktinya abad ketiga Pak? Nah, itu yang kita turun-temurun dengar. Ya, Kemudian di babat-babat, ya. buktinya itu nanti kita lihat di atas ada banyak situs megalitik atau batuan-batuan yang dipakai. Oh, di bagian atas ya Pak? Bagian atas. Ini letaknya di Desa Sukawana, Sukawana, Kecamatan Kintamani. Kecamatan Kintamani, sebelah utara Batur ya Pak? Ya, sebelah utara Batur. Sebelah utara Batur. Oke, keren banget pemandangannya Batur, Kintamani. Ini juga pagi-pagi, siang udah dingin banget sih, dingin ya Pak? Kita ada di level Ya, ya, halaman luar terus kita satu ya, yang nanti dibatasi gapura-gapura biasanya Pak ya? Gapura, ya. Kalau
dari cerita yang kita dengar bahwa ini kan disebut dengan Pura Sapta Mandala. Ada 7 mandala. Iya. Level. Kita naik ke 7 level nih, Mbak. Ya. Aih. Level 2. Sebenarnya di sini dulu pemujaannya kiri kanan banyak ada pemujaan. Sekarang sudah banyak mengalami pemugaran. Oke. Jadi baru level kedua. Ini Naik lagi. sebelum sembahyang ini udah olahraga dulu ya, Pak. Ya, kalau dulu mungkin orang sampai di sini sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Iya. Dan ketinggian yang tercatat 1745 meter di atas permukaan laut. Oke, 1700 ya. 45. Jadi ngapalnya gampang, Pak. 1745. Jangan ada Agustus. Iya. Nah, ngapalinnya gitu. Ini mandala. Mandala. Ya, mandala ketiga. Oh, batasnya bukannya gapura, Pak? Ya, ini batasnya gini. Oh. Wah. Oke. Ya, Kalau di masa pandemi kayak gini cocok nih buat olahraga. Selain sepedahan gitu ya. Aduh. dulu suka naik tangga. Olahraga pagi. Nih. Jam berapa ini, Pak? Jam Ya. saya jam 9.49. 9.49 sampai 10 ya kurang ya. Aduh. Sudah mulai dingin. Sepi ya, Pak ya? Sekali pagi, Pak. Apa karena pandemi? Mungkin ya. Cuman hari Minggu sekarang. Oke. Ini level. Lumayan. Tangannya tidak terbaca. Harusnya dibikin eskalator ini. Ini untuk sampai di puncaknya perlu perjuangan, Pak. Seru. Agak lumayan. Naik dulu, nanti turunnya santai. Betul. Level 5 kita. Masih 2 level lagi, Pak. Level yang selanjutnya apa? Oke. Ini ada ruang apa, Pak? Persiapan ya? Ancak saji? Kalau sebenarnya mobil bisa sampai di sini lewat belakang. Oh gitu. Tapi enggak. Oh iya. Nggak dapet ini. Nggak dapat ritualnya. Nggak dapat perjuangannya. Buset. Luar biasa. Nah Ini yang puncaknya, yang utama itu, Pak. Oke. ini yang disebut dengan banyak lingga, tapi satu yoni ya, Pak. Sebelah kiri, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Saya atur napas dulu dan atur kaki. Pagi-pagi. Oke. Ya, konsep tangga bukit ya, naik tangga menuju tempat tinggi atau pawitra misalnya naik gunung, memang diharapkan supaya kita mengalami sakit dulu, penderitaan gitu ya, supaya mawas diri sebelum sembahyang, bahwa hidup itu memang penuh perjuangan. Perjuangan terus. Ini sudah di puncak. Oke. Ngeranjing maksud yang tinggalan megalitiknya kan. Oh ini? Itu di depan tadi sudah, sebelah kanan juga, Pak. Oh.
kecil-kecil lingganya. Ya. Kalau yang ini apa Pak? Pecahan apa? Ya, mungkin dulu merupakan apa ya? Hanya pembatas-pembatasnya. Saya tidak pernah dijelaskan Pak. Cuma ini Pak? Di atas ada lagi? Di atas ada lagi. Oke. Bismillah. Untung pagi-pagi udah ngopi. Kalau belum ngopi tadi ada. Ya. Kita dilanjutin ngopinya lagi. Ya terakhir tanggalnya. Oke. Terakhir. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mau ngitung aja males Pak. Oke, kita sampai ke halaman utama ya, halaman sakral yang namanya Jagra Ring. Jagra Kersian. Ring Kersian. Tempat kaum bersih. Bukan. Jagra itu menjaga. Kersian Ring itu di. kesucian. Oh, Jagalah kesucian. jagalah kesucian. Oke. Silakan Pak. Mari Pak. Ya. Nah, ini tuh masuk ke dalam. Nah, ini halaman utama. Oh, Jadi balai-balainya ditempatkan begini. iya. Banyak lingga. Lingga Yoninya gabung gitu ya Pak ya? Dulu mungkin tidak begini penempatan. Ya. Oke, ini apa Pak? Untuk tahun batu apa ya? Untuk Kalau lingga dia, oh, ini linganya gabung begini. Kecil. amit. Ini Pak, ini dia landasannya ada bolongan. Oh, tapi bukan tempatnya mungkin Pak ini. Ya. Cuma ditaruh gitu ya. Ini kestupa, Ya, hah? stupa ya sebenarnya ya. Ya, bagian tengahnya permisi. Nah, ini buat yang bagian bundar ada pasaknya. Ya. Ya, coba kita cari, siapa tahu ada yang ada pasaknya. Kalau ini ditempatkan di sini kan dia nggak ada pasak ya. Ya. Tinggalannya lingga Yoninya menarik. Nah, itu seperti itu yang di kain. Itu juga dari bahan batu breksi atau padas ya. Terus ini juga lingga Yoni. Ini temuan di sini atau gimana Pak? Ya, temuan di sini semua Pak. Oh. Ya, ini semua. Oke. Ini ada, oh nggak ada pasaknya. Ada Padma ya. Padma, ya. Oke, lingganya kembar, lingga Yoninya kembar. Oke, ini sama kayak di ini Pak. Di Liangan ada Yoni, dia punya 2 lubang tempat lingga. Jadi konsep dulu lingga kembar itu ada Pak. Oh, dari dulu ya. Soalnya di Liangan tuh Yoninya ada dua lubang Kalau yang tempat Yoni, meletakkan 2 lingga. kalau Yoni di Bali yang kembar 3 kan di dalam Gua Gajah. Ah, kembar 3 malah ya. Kembar 3 di Gua Gajah. Oke. Ini juga lingga kembar ya, bukan. Ini lingga kembar. Lingga sepasang atau kembar. Terus oke, ini ada ini konsep lingga juga. Dia cuma bentuk lain tapi pada bagian panel relung ini ada lingga. Memang lingga. Nah, ini yang lebih baru ya Pak ya, lebih halus ya. Ya, dia lengkap. Ada Bama Braga, Wisnu Braga, Siwa Braga, dan dalam siwanya digambarkan. Nah, karena memang lingga itu merupakan manifestasi simbol dari alat kelamin laki-laki, ini digambarkan naturalis. Ada uratnya.
Kalau ini uratnya di sini dilus-elus itulah. Terus ini ada contoh miniatur candi. Miniatur tuh artinya kecil ya, candi kecil. Oke, ada lubangnya pada bagian tengah. Di sini nggak ada. Ini bagian tengah, nggak tahu maksudnya apa. Ada satu. Oke. Miniatur atau bisa jadi dia merupakan puncak Ratna Nah, apa? Puncaknya? itu bangunan. Kemuncak. Kan bisa jadi ya. Sebentar, kalau kemuncak kita coba lihat dasarannya. Tidak ada Nggak ada kaitannya ya. biasanya ada kaitan. Ya, tapi bisa juga bagian dari kemuncak. Oke. Ini juga lingga. Terus iya, ini bagian dari miniatur candi atau ya kemuncak. Sama, cuma bagian ini rusak, yang utuh nih seperti ini. Ada 3 bagian tengah. Terus lingga banyak sekali lingga. Kemungkinan ini bisa jadi lingga patok, Pak. Batas area ya, area sakral, area suci atau halaman dari ini, Pak. Ini biasanya diletakkan ketemu di pinggir-pinggir, ketemu terus kemudian digandeng jadi satu. Kalau dia lingga yang ini menarik, ini lingga bisa lingga utama. Kalau yang lingga kembar atau 3 itu yang menarik juga. Ini ada arca. Iya. Apa yang menarik? Sayang kepalanya sudah dirusak ya, diambil. Iya. Terus perutnya buncit, pakai sabuk. Oh, ada sabuk ikat pinggangnya, keren. Nih, keren banget. Ini catatan-catatannya ada hampir semua. Arca di belakangnya ada prasastinya, ada tulisannya. Oh, yang ini ada nggak, Pak? Coba lihat dari belakang. Sebentar. Oh, kita lihat. Bisa lihat ya? Belakang. Oh, ada. Ada ya, Pak? Kayaknya ada, tapi posisinya agak susah. Oh, enggak ada. Hanya cuilan-cuilan batu. Tapi nggak tahu bagian bawah. Posisinya susah dilihat. Oke. Keren. Terus apa lagi, Pak? Oh, banyak sekali. Ya. Hah? Yang ini ya. Megalitik. Itu ada ukiran lingga. Ya ini iya, Pak. Kalau ini kurang paham saya. Wih, keren. Oke. Di sini ada motif lingga tadi ya. Lingga, terus kemudian ada apa ini? Gunung. Dia gunung, bukan representasi dari apa? Mahameru. Ya. Atau dia bercerita. Oke, kita lihat. Ini kok kemar. Hah? Oke. Kemar. Kembar ya? Iya. Bedanya ini. Bentuknya beda. Oh, hampir Sama, Pak. Hampir sama ya. Iya. Oke. Oke, nanti kita cari di referensi. Ini sama. Yang pernah membahas atau meneliti tentang ini hampir sama tadi. Ini kayak ombak atau gunung ya, ombak atau gunung, terus kemudian di tengahnya ada lingga. Oh, ini sama juga, ada bunga. Kalau kita ini sebutnya kawung, tapi kalau nggak tahu di Bali mungkin bahasanya istilahnya beda. Oke, yang beda cuma kayak bulan dan matahari itu ya, Pak ya. Yang beda cuma ini.
Oke. Ini juga harta lingga banyak Pak. Ya. Lingga 2. Ya. Banyak sekali lingga kembar ya. Iya ya, banyak sekali lingga kembar ya. Dulu mungkin seneng poligami gitu. Aduh, saya usil deh ngomongnya. Besar. Keren. Ini baru kalau di mungkin di balik ini yang ada prasasti-nya. Di balik itu Di balik ini ada prasasti-nya. ada yang pengarcaan dibilang Nggak ada ini, Pak. di ininya pengarcaan disebutkan pengarcaan Darmodayana dengan Gunapila Narwata. Ini mungkin ini yang Apa, Pak? Darmo Darmodayana. Udayana? Yang Darmodayana Hah? sama Gunapila Narwata. Mungkin Oh. suami istri raja. Ya. Oke. Baru dimungkinkan ya. Ya. Karena nggak diizinkan naik biasanya. Kalau itu mungkin bisa ada di Ini juga pasangan, Pak. pasangan ya. Iya. Ada Ini kan laki-laki perempuan. tapi duduk ya. Duduk posisinya. Oke. Ini ada gajah. Kendaraannya raja. Ini pecahannya yang mana ya? Iya. Ini apa ini? Oh, lingga tadi juga sama. Oke. Ini harta-hartanya semua di Bali-Bali di sini. Oke. Kenapa disebut panulisan, Pak? Itu sebutan zaman Oh gitu. Oke. Batu bertulis seperti prasasti, tulis panulisan. Oke. Keren ih. Keren, pengarcaannya keren. Oke. Lihat bagaimana mukanya. Ini kurang lebih mempresentasikan, telinganya panjang ya, sama. Ini mempresentasikan wajah raja atau ratu pada masa lalu seperti ini. Oke. Ini. Oke, ada yang mancung, ada yang nggak mancung. Oh, ada Ganesha. Bagaimana gaya pengarcaannya? Menarik. Saya nggak bisa syuting detailnya karena ditutupin kain ya. Oke, ini Ganeshanya keren. Dia oke, gadingnya di kanan. Sini megang ini kiri, megang mangkuk, belalainya masuk ke mangkuk. Oke. Terus ini banyak sekali lingga kembar atau lingga sepasang di sini. Oke, Brahma, cakep. Jarinya ya agak unik ya penggambaran jarinya. Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Kakinya ada 5. Ya. Kakinya 5 Pak. Ini jempol. Saat ini jempol 1, 2, 3, 4, 5. Iya kan? Masa 4? Kena prank dah. Ini yang disebut dengan harta atur muka ya.
Mukanya 4. Ya, Brahma. Posisi yoganya Pak, lihat. Ini gimana? Kaki ditekuk, jempolnya mana? Di tengah di sini. Ini kaki bukan? Oh iya, yang ini di atas satu. Iya. Hadap ke atas. Jadi silang gini dia. Susah loh posisi yoga gini nih. Hah? Iya, gitu ya. Posisi tegap yoga begini berarti jempol. Oh, jempol yang menghadap ke sini. Oh ya, ini jempol. Oke. Hujan kah ini? Mbak, angin Pak. Angin ya. Terus Ganesha, lihat bagaimana pemahatannya, gaya pemahatannya ya. Ini bahannya nih apa ini? Padas ya Pak? Padas keras ya. Oke, gambarnya aksanya dalam posisi moksa, alias tidur gitu ya, karena sudah dalam posisi mati. Ini menarik ya, bagian kakinya dibikin kaku ya. Sekalian. Terus kalau mata saya ini kayaknya nggak simetris Pak. Ya. Dimana besar kepala itu badan lebih kecil ya. Terus kaki lebih besar. Ya. Tapi ini gayanya ya sudah. Ini yang menjadi ciri khas khusus dari pura Panulisan ini. Mungkin ada di tempat Bali lain mungkin punya hal yang sama. Mungkin sahabat arkeovlog bisa menginfokan kepada kami. Ya, kepalanya memang lebih besar. Nah, kecuali yang ini dia lebih naturalis, dimana badannya digambarkan besar dengan kepala yang tidak terlalu besar ya. Oke, mungkin senimannya pada itu atau gaya pengarcaan pada saat itu yang terjadi seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bagaimana kepalanya digambarkan sangat besar sekali, menunjukkan ketokohan siapa yang diarcakan, dengan komposisi badan tidak natural begitu. Maksudnya ukurannya badan kecil, terus kakinya, telapak kaki dibuat besar sekali. Kita temukan hampir di seluruh gaya pengarcaan di sini, dan ini menjadikan ciri khas minimal yang saya tahu pura Panulisan dulu ya. Siapa tahu ditemukan di pura-pura lain seperti ini. Oke, keren. Ini gaya yang khas. Kalau misalnya ketemu, wah ini gayanya emang gaya pengarcaan pura Panulisan. Oke, keren banget. Siap. Ya. Oh, ini kebalik ini. Ya, sebaliknya Pak. Ya. Atapnya. Terus ini arcanya. Nah, ini lebih naturalis ini, Pak. Ya. Ya. Ini kayak Jawa Timuran ini. Itu ada memegang apa ya, membawa benda ya berarti ya. Iya, bunga teratai ya, Pak ya. Yang masih bonggol. Kayaknya acap berpasangan ya, yang oke. Terus ini juga aca dewa lagi. Oh, lingga ini Pak, saya ada di sini. Satu, ini segi 8 Pak. Oh iya. Ya. Delapan itu bawahnya. Ini segi 4 bawahnya. Ya. Ya. Terus atasnya segi 8 ya. Apa maksudnya Pak segi 8? Ini kan sama kayak bata skumitir segi 8 loh. Hah? Oh yang itu ya, yang satu Ya. bin segi 8 ya.
Terus ada juga yang lingga yang lubangnya yoni yang segi 8. Apa sih maksudnya Pak segi 8? Kalau yang saya tahu kalau segi 8 itu pembentukannya mengacu kepada arah mata angin. Sama. Terus nawasanga gitu ya? Kalau nawasanga kan ada di tengah satu. Satu, oke. Jadi 8 itu simbol dari nawasanga, simbol sakral ya, konsep mandala. Pura penulisan ini juga disebut dengan pura tegah kahuripan dulu Pak. Hah? Kahuripan? Ya, kahuripan. Tegah kahuripan nama yang sebenarnya itu. Kemudian baru belakangan disebut dengan pura puncak penulisan karena ditemukan banyak batu bertulis. Apa ada hubungannya kahuripan Airlangga Pak? Nah, mungkin bisa Atau kahuripan dia sebagai kehidupan? kehidupan, nampaknya sebagai kehidupan. Karena jangan kahuripan terus ke Airlangga aja. Ya. Ini memang di literatur disebutkan tegah kahuripan. Gitu ya Pak ya? Oke. Kehidupan, mungkin puncak ya kehidupan. Nah kalau tidak salah di puncak ini Hah? ketinggiannya 1745. 45. Iya. 1745. Oke. Ini modelnya sudah baru. Kalau yang di sana apa Pak? Ini cuma Habis. ini kan jalan turun untuk naikkan. Oke. Nah, cuma penasaran yang mana ada Tulisannya. Oh, prasastinya. Itu Pak. Itu loh. Nah, itu loh. Tuh. Oh iya, itu kan itu Kuadrat itu kediri kuadrat kan Pak? Iya, kuadrat. Hati-hati Pak, saya sudah minta izin tadi. Oh iya. Kuadrat. Nah, sayang dibalik ini ya. Tempatnya dibalik. Agak susah angle kamera. Coba bisa nggak dapat? Nanti dibacanya setelahnya. Oke. Ini oke. Ini nanti saya minta teman Baca. epigraf untuk baca. Ya. Itu satu. Di sebelahnya ada lagi kayaknya. Sebelahnya ada lagi kan Pak? Oh ini yang Mana? modelnya ini Pak. Apa? Kan istrinya Raja Bali, anak bungsu Hah? Yang mandul? yang mandul. Ini dah yang sendiri, Arta sendiri. Oh, Makanya disebut dengan Sri Batari Mandul. aduh kasihan banget. Mandul jadi nama gitu. Iya, disebutnya diberi julukan. Atau namanya mandul. Ya, terus kemudian istilah itu akhirnya juga kemudian digunakan terus. Menurut ya, Yang untuk untuk orang yang tidak punya keturunan jadi. mengikuti nama Nama beliau. Batari Mandul. Bukan kebalik gitu ya. Aslinya mandul terus kemudian kayak Batara Mandul, akhirnya jadi Bisa jadi begitu. nggak punya keturunan disebut mandul. Kan rajanya anak bungsu tidak punya keturunan. Iya. Nampaknya ini yang Arta Agastiama. Iya. Agasya bukan. Ada tombak trisulanya Pak. Kalau Agasya. Terus Di belakang yang kiri ini lah ada tulisannya di kawasan. ya sudah nanti siapa tahu ada foto-foto yang ini menjelaskan. Oke. Ini pura penulisan yang ternyata juga menyimpan rekam jejak sejarah yang luar biasa dari masa Bali. Anginnya kencang sekali ya. Nah, ini dia aslinya Pak, situs aslinya Pak. Taunya Pak situs? Dulu waktu saya kecil, ini kan belum ada Pak. Bangunan ini setahu saya sering diajak sama kakek sama bapak. Begini ada bentuknya dulu aslinya Pak. Begini Pak. Ini loh Pak, termasuk ini
Nih kita lihat di bagian tengah ini ditampilkan Kosong. ada sisa terakota. Terakota ini baru atau lama? Oh, ini nampaknya baru, Pak. Baru ya? Ya, ini kan dulu ada upacara besar Oh? yang dilaksanakan kalau tidak salah ini tahun 2012 ya. Hah? Itu upacara itu disebut dengan kebo roras. Kebu? Kebo itu kerbau. Roras? 12. Yang menggunakan hewan kurban kerbau sebanyak 12. Oke, Ditanamnya di halaman. Kerbaunya atau kepalanya, Pak? Kepala kerbau. Oh, kepala kerbaunya ya. Sebagai caru istilahnya orang Bali itu kan, caru itu apa ya? Ini, mungkin ini baru ya. Baru ya? Oke. Iya. Tidak salah tahun 2012 lah itu upacara. Sehingga kenapa itu kemudian tidak ditutup lantai seperti ini, Pak ya? Karena di situ ditanamnya kepala kerbau. 12 kepala kerbau. Sayangnya nggak muncul pohon kerbau. Nah, kalau di dalam ini, Hah? yang ini kan gedung simpan istilahnya kan. Hah? Di dalam ini Hah? gedung simpan. Biasanya di dalam ini lah pertima dan pertima itu apa? Pusaka. Pusaka. Naskah-naskah? Naskah kuno. Iya, kayak yang di kitab negara Ketagama kan juga ditemukan lontarnya di dalam pura ya. Di sini banyak ada lontarnya. Oh iya, Pak. Banyak ada lontarnya. Tapi nggak sempat diambil Belanda ini kayaknya. Nah, Kurang tahu ya? tidak, Pak. Karena ini Oh gitu ya? tersembunyi dia. Oh. Dulu zaman Belanda itu ini tersembunyi. Tapi setahu saya untuk mengeluarkan pusaka atau lontar kayak gitu butuh upacara yang mahal itu, Pak. Ritual ada. Iya, mahal katanya. Jadi itu hambatan peneliti-peneliti epigrafi, filologi. Karena yang Tersimpannya di pura, Pak. tapi kan ada biasanya di musim upacara tertentu kan itu dikeluarkan kan ya, Pak? Ya. Cuman jarang ada pembacaan. Tahu. Pentingannya biasanya kalau pas mau ada upacara besar di suku pura itu akan baru dikirimkan. Ditambahkan lagi. Hampir semua pura ada lontar, ada prasasti dalam daun lontar. Termasuk di Besaki kan banyak. Iya. Spiritnya. Jadi barong, babi, Itu barang bangkal istilahnya. barong bangkal. Ya, bangkal. Tapi kayaknya bentuknya babi bukan? Ya, itu dah. Babi Babi? itu yang ada taringnya namanya bangkal. Oh bangkal, babi jantan ya. Ya, babi jantan. Nah dia terus nanti Serangga. simbol dari Serangga itu kan simbolnya sebenarnya ini menceritakan apa yang terjadi perang antara Prabu Airlangga dengan Rangga Dinirah. Kalau dia cerita babahnya begitu. Jadi divisualisasikan dalam bentuk fragmentari seperti ini, Pak. Cerita babatnya gimana, Pak? Itu di Calonarang, di lontar Calonarang yang di Jawa. Ceritanya seperti itu, nanti dalam bentuk visual tari. Jadi ada rarung, ada rangganya gitu. Di cerita Calonarangnya kan dijelaskan seperti itu. Nah ini ritualnya mereka mohon spiritnya. Nanti karena ending dari pramen begini ada semacam kesurupan itu. Situ. Nah itu dalam pramen tari ini mereka menggunakan bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskerta. Jadi ada dialog-dialog itu yang disebutkan. Itulah nanti perwujudannya Prabu Airlangga nanti berubah wujud menjadi orang bangkal itu. Nah, di Dirah itu kan walu nateng dirah, janda yang ada di dirah itu yang dalam tanda kutip ini kalau pengetahuan orang Bali disebut menjalankan ajaran ilmu penglihatan yang negatif gitu. Ilmu hitam ya. Hitamnya. Ya. Sampai di situ biasanya terjadi perang, selesai sudah gitu. Tidak diceritakan siapa menang kalah. Oke, hanya perang hanya gitu perang, ya. gitu. Klimaks itu selesai. Jadi kemudian dalam konsep ini baik dan buruk tidak tahu mana yang menang, Pak. Nah itu tanda tanya. Jadi Kenapa kok dihentikan sampai di situ, Pak? nah, itu yang sebenarnya kalau kita bertanya itu jalannya sama seperti keris mau lewat kiri atau mau lewat kanan ujungnya di atas begitu, Pak. Yang dijelasin ke saya dibegituin. Iya. Ketika saya bilang berarti
jalur kiri yang orang bilang ilmu hitam itu menujunya ke puncak apa benar? Katanya benar. Nah, sampai di situ kita tidak menemukan jawabannya. Oke. Aneh ya. Kenapa ya? Misalnya kalau dia dalam ajaran ini kaitannya dengan ritual agama ya. Dalam keagamaan biasanya kan ajaran-ajarannya tentang bagaimana sing baik dan buruk ya. Itu kemudian dimenangkan baik. Begitu juga pewayangan ya antara Baratayuda gitu. Pandawa dengan Kurawa dimenangkan sisi baik Pandawa, sisi buruk Kurawa dimenangkan oleh Pandawa sebagai sisi baik. Nah, dalam kisah ini tidak. Di fragmentarinya tidak dikisahkan, tetapi dalam lontarnya kan dikisahkan bahwa yang menang itu yang Prabu Nirlangga. Oh iya, maksudnya ya. Tapi di fragmennya tidak sampai di situ dia. Nah, ini bagian dari pengajaran ya agama sehingga kan itu kemudian generasi muda kan tidak bisa mungkin baca lontar tidak mungkin baca calon arangnya sehingga kemudian kalau misalnya hanya pada perang begitu tidak diselesaikan mana yang baik dan buruk anak muda terus kemudian tidak apa ajaran yang mau diajarkan ya nah, itu dari segi fragmentarinya. Fragmentari ini kan warisan budayanya dari Majapahit. Iya gitu. Oke. Menarik sekali.